tetap setia. Iya, jadi baik, terima kasih. Beta Petra Ritiau, pelatih klub MSA Torana. Jadi memang MSA Torana sendiri memang dibentuk pertama kali oleh Pak Pendeta Glenn Sihaya, dan beta diminta untuk membantu untuk melatih di MSA Torana. Beta sendiri tergabung dalam beberapa asosiasi sepak bola, asosiasi pelatih sepak bola yang sifatnya pelayanan. Ada satu asosiasi yang namanya APSI, Asosiasi Pelayanan Sepak Bola Indonesia, di mana lewat APSI itu katong sebagai pelatih-pelatih Kristen katong ditampung semua, katong saling berbagi, saling sharing, memberikan masukan. Beta di situ kesamaan visi beta dengan Pak Pendeta Glenn itulah makanya beta lebih banyak membantu Pak Glenn di MSA Torana. Katong sendiri kemarin terkait dengan event Kuala Lumpur Cup ini, katong berproses untuk latihan itu kurang lebih dengan anak-anak ini selama 3 bulan. Memang di proses latihan itu terjadi di lapangan yang kalau secara aturan olahraga memang tidak memenuhi aturan, karena di Kabupaten Kepulauan Aru sendiri kita tidak dilengkapi dengan sarana prasarana seperti lapangan sepak bola yang memadai, tidak ada. Jadi memang proses latihan kita sering terhenti diakibatkan karena sarana prasarana itu, akan tetapi itu tidak mengurang semangat motivasi dari anak-anak untuk terus berlatih, sehingga pada bulan Februari katong dari MSA katong putuskan untuk lebih duluan ke kota Ambon untuk katong masuk di training center atau yang kita biasa bilang TC di Ambon sini kurang lebih 14 hari. TC itu berlangsung, katong mengajak klub-klub yang ada di Aru, yang ada di kota Ambon sini untuk katong ada dalam sparring bersama supaya lebih memperkenalkan lagi anak-anak ini dengan lapangan yang sebenarnya seperti itu, karena memang proses latihan selama di Dobo itu tidak pernah dibentuk dengan lapangan yang sebenarnya. Puji Tuhan itu terjadi, dan selesai TC itu kemudian kita berangkat ke Kuala Lumpur. Kita di Kuala Lumpur, kita untuk pertandingan U13 sendiri ada 2 pool, ada pool A dan pool B. Kita MSA Torana kita ada di pool B. Ada di pool B itu satu pool ada 6 tim, di pool A juga ada 6 tim. Di pool B kita keluar sebagai juara pool dan kita ketemu dengan juara pool di pool A. Puji Tuhan kita menang setelah skor imbang 1-1, kemudian adu penalti kita menang 2-1, menang sama tuan rumah Villarreal Malaysia. Mungkin itu yang terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwa motivasi anak-anak ini jadi pengalaman tersendiri bagi saya sendiri melatih, bahwa kesan pertama dari sisi iman beta sebagai orang Kristen, bahwa lakukan apa yang harus katong lakukan sebagai manusia, lebih daripada itu katong serahkan kepada Tuhan. Dari sisi olahraga, seluruh aspek baik itu fisik, baik itu teknik, taktik ataupun strategi serta mental atlet harus lebih disiapkan. Kalaupun terkendala dengan sarana prasarana, harus berupaya untuk bagaimana menutupi kelemahan-kelemahan yang ada, membangkitkan semangat atlet, motivasi atlet, dorongan atlet, itu yang harus banyak dilakukan, sehingga atlet juga lebih memotivasi dirinya untuk lebih berkembang. Beta kira itu dari beta. Sekali apa yang disampaikan oleh Petra, kebetulan Pak Sinodi juga ada. Beta juga mesti sampaikan apa yang menjadi harapan pelayanan katong selama ini di Maluku. Jadi beta memang ditunjuk langsung menjadi ketua Asosiasi Pelayanan Sepak Bola di Pulau Maluku dan Sulawesi. Jadi memang katong semua ini di bawah naungan Inspire. Inspire ini adalah salah satu yayasan sepak bola yang terwakil, kalau di Indonesia dia adalah perwakilan KFBI di Indonesia.
Jadi kemarin KFB datang di Ambon, kebetulan kita punya yayasan namanya Maluku Soccer Academy, MSA. Ya, itu sudah bermitra dengan Inspire dan segala sesuatu menyangkut KFB di Maluku itu berurusan dengan kita. Kemarin juga lewat MSA ini, karena MSA ini punya tujuan dia merangkul ini saudara-saudara Kristen yang ada di daerah Kepulauan, salah satunya juga di Kepulauan Naru. Kenapa Torana tidak ada nama SSB tapi harus ada MSA? Karena secara legalitas hukum bahwa MSA itu dia jelas Torana itu punya legalitas hukum. Legalitas hukum ada di MSA. MSA yang menjadi payung supaya jangan sampai Torana juga mengeluarkan uang yang banyak untuk pendaftaran dan sebagainya. Misi dari MSA, ketika orang mengenal MSA, orang akan tahu MSA itu ada di mana dan tempatnya di mana. Nah, sekarang orang sudah tahu Aru itu di mana. Salah satu tujuan dari MSA itu terkait dengan pelayanan. Jadi pelayanan untuk orang-orang Kristen. Ya, kalau di sekolah minggu ketika buat pelayanan pasti anak-anak yang ini juga pasti kalau punya misalkan hobi. Kalau kita pegang bola dan Alkitab, anak-anak lebih memilih bola daripada Alkitab. Oleh sebab itu lewat kita punya hobi, kita punya skill yang ada terkait dengan sepak bola, kita buat pelayanan bagaimana anak-anak di tempat latihan kita bisa mengajarkan firman Tuhan di situ, ajar mereka bagaimana bisa beribadah, bisa berdoa, dan kita juga bisa mengenal kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu yang kemarin Bapak Pendeta sama punya anak-anak ini anak-anak sekolah minggu, mayoritas Kristen yang memang kita utamakan sekali. Ternyata banyak sekali yang minta rekomendasi untuk berangkat ke luar negeri. Tapi ini kalau punya anak-anak, selama ini kan ada Liga Santri Muslim punya, tidak pernah ada Liga anak sekolah minggu dari Kristen, tidak ada. Padahal anak-anak Kristen kita ini paling banyak. Di Maluku sini saja yang tercatat di APSI itu sekitar 20 pelatih. Sudah 20 pelatih dan punya anak semua. Dan 20 pelatih ini kalau misalkan saja kita buat Liga Pelajar Kristen, itu luar biasa. Kita akan pakai prosesnya seperti di Malaysia juga boleh. Atau kita pakai proses usia ini tidak perlu dengan bonus yang begitu besar, cukup piala penghargaan ya cukup, itu pembinaan. Tapi ini juga salah satu bagaimana kita melepaskan anak-anak Kristen, khususnya KPM, terhindar dari hal-hal yang kurang bagus, pergaulan, terus minum. Ini yang kita cegah. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan saya dan teman-teman juga berpendapat kedepannya kita akan buat Liga Pelajar Kristen tapi se-Indonesia, karena APSI ini sudah ada di seluruh Indonesia dan kita berencana untuk ketemu sama ketua PGI dan mungkin di gereja-gereja Katolik, mungkin kita bisa bergabung dan kita bisa buat liga untuk se-Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dari Maluku, kita coba buat di Maluku, baru dia berkembang di tempat yang lain. Jadi mungkin itu sekilas penjelasan dari saya, karena tadi sudah disinggung oleh Pak Petra terkait dengan APSI. Tapi fokus kita adalah pelayanan. Kalau yang ini cuma bonus, kalau anak-anak ini cuma bonus. Makanya saya bilang bahwa juara ini cuma hadiah dari Tuhan. Karena memang anak-anak ini datang dari arus sana. Itu saya lihat sendiri, lemah sekali. Dasarnya tidak kuat, passingnya tidak betul. Main seperti orang main gawang ini. Setelah dibina 1 hari 2 hari saya juga turun tangan. Padahal ini semestinya bukan menjadi tanggung jawab saya, ada pelatih juga. Tapi kita semua bergandengan tangan, kita semua turun dan sama-sama lihat tim. Syukur puji Tuhan ketika kita bimbing, kita berdoa terus kurang lebih 3 atau 4 hari, kita mulai cari lawan sparring. Main di Batu Merah, mereka sudah main agak bagus, terus menang. Setelah itu kita bermain juga di Bekabarisi, yang mereka main tambah bagus lagi. Rasa percaya diri sudah mulai kurang. Tapi kita sadar juga bahwa kita punya kekurangan ada di 2, yaitu striker sama penjaga gawang. Ya kita bergumul terus, ternyata sampai di nasional
ada dua itu, ada dua ya Tuhan kasih, satu striker yang bagus dan satu penjaga gawang yang bagus. Kalau kita anak-anak ini sudah ada satu striker yang bagus, tengahnya bagus, belakangnya bagus, dan itu sempurna. Dan ini semua tanpa diduga. Ini memang semua, kalau menurut saya sih, ini semua sudah diizinkan sama Tuhan, karena mereka, memang pada saat mereka keluar dari Aru itu mereka dihujat semua, dihujat sama orang-orang di sana. Ada kalanya mereka juga waktu pelepasan ada yang tidak mau juga, tidak mau untuk buat acara pelepasannya dan sebagainya, banyak macam-macam tantangan. Dan tantangan yang paling berat itu adalah di antara yang pembawa tim ini, itu semua punya masalah dalam keluarga. Saya sendiri, anak saya sakit, istri saya ngomel-ngomel harus suruh pulang. Ada juga ibu bendahara ya punya suami, banyak sekali tantangan. Bapak Agus juga punya orang tua meninggal. Jadi kita di sana itu banyak sekali, berat sekali, tantangannya sangat berat sekali. Belum lagi ditambah dengan kita punya faktor keuangan menumpuk. Jadi semua ini karena memang sayang Tuhan, sehingga anak-anak ini ya bisa menjadi salah satu pemenang, dan terlihat pada saat mereka menjuarai itu ekspresinya semua pada nangis semua. Bukan saja orang Indonesia menangis, tapi orang India, orang Singapura, semua turut menangis. Semua orang turut mendukung anak-anak ini. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan.